Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan dari gereja kita, Gereja Jemaat Kristen Indonesia Suara Kristus. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima dari tahun 2020 dan ini adalah minggu yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama bersekutu untuk mendapatkan berkat firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada sore hari ini, karena kami mendapatkan kesempatan kembali untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, dan setiap kami siap sedia untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu pada sore hari ini berlimpah di dalam kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga kami layak untuk menjadi tempat taburan berkat firman Tuhan, dan kami layak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kita bersyukur. Bagaimana tadi saya katakan bahwa kita sudah memasuki bulan yang kelima, minggu pertama daripada tahun 2020, dan ini merupakan anugerah Tuhan. Walaupun kita bersama-sama memasuki bulan ini dilalui dengan hati yang penuh dengan was-was, kecemasan, bahkan boleh dikatakan takut. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita senantiasa setia menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah kita adalah kerendahan hati. Nah Bapak Ibu Saudara, arti kerendahan hati dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat yang tidak sombong, tidak angkuh, atau dengan kata lain, kerendahan hati adalah orang yang tidak ingin meninggikan diri sendiri daripada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kenyataan hidup kita saat ini masih banyak kita melihat di sekitar kita, ada banyak orang-orang yang justru masih bersikap sombong di dalam kehidupannya, bersikap angkuh, apalagi orang itu mungkin kaya, mungkin mempunyai pangkat atau jabatan yang tinggi, seseorang yang merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, belum lama ini ada satu contoh bagi kita semua, dan ini patut kita cermati bersama-sama. Ada seorang pengusaha yang boleh dikatakan dalam tanda kutip sukses di dalam bisnisnya. Kemudian di dalam beberapa tahun perjalanan bisnisnya, dia berhasil untuk memperlebar sayap daripada usaha bisnisnya. Dan apa yang terjadi? Bisnisnya semakin menggurita, istilahnya. Menggurita. Maksudnya gurita itu tangannya banyak di mana-mana, saudara. Jadi artinya cabangnya banyak di mana-mana, kurang lebih seperti itu. Lalu itu berkembang dan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat kemudian dari seorang yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian karena dia diberkati dalam arti kata secara jasmani, usahanya berhasil menjadi besar, sehingga timbul apa yang dikatakan tadi, sombong, angkuh. Ditambah lagi pribadi orang ini, dia seorang memang pinter, dia pandai, pinter. Jadi rupanya dua hal ini yang membuat seseorang gampang untuk menjadi sombong. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan bisnisnya yang begitu meroket istilahnya, lalu terjadilah musibah, wabah, virus corona atau COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk negeri kita. Dan pengusaha ini terimbas. Lalu apa yang terjadi? Kemudian bisnisnya mulai terjun bebas
yang tadinya omsetnya begini, lalu terjun bebas, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita melihat di sini seseorang yang akhirnya tadi dikatakan karena merasa berhasil lalu dia sombong. Lalu apa yang terjadi? Usahanya mengalami kerugian. Bahkan saya mendengar dia berusaha untuk membayar gaji dari karyawannya separuh dari gaji biasanya. Ini sangat menjadikan, saudara. Masalahnya kenapa? Pengusaha ini seorang anak Tuhan, katanya. Nah, kita tahu kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, ya, kita mengenal kasih yang seutuhnya daripada Kristus Yesus, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam usaha. Siapa saja, ya, tidak mungkin dia tega untuk memotong separuh daripada gaji karyawannya, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, janganlah kita sombong, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan, ya. Kalau orang Surabaya bilang, nek wis sombong, mlakune dangak. Nah, kalau kita dangak, saudara, itu lihat ke atas maksudnya. Itu kita tidak lihat di bawah itu ada batu kerikil, kesandung, celungup, saudara. Bahasa Jermannya. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Itulah contoh. Kalau orang sombong, ya, satu saat hati-hati. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Nah, pada sore hari ini kita belajar yang menjadi lawannya daripada sombong atau tinggi hati, yaitu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kita akan belajar pada sore hari ini, dan model kita atau role-nya yang kita belajar dari siapa? Orang yang sangat, ya, menjadi sentral daripada Alkitab kita, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri, ya. Mari kita baca di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Begini firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan begitu jelas. Ada percakapan antara Yohanes yang kita lebih kenal dengan nama Yohanes Pembaptis dengan Yesus, Tuhan Yesus kita, ya. Di cerita ini terjadi pada saat sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini, ya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Nah, kita melihat ada dialog antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, ya. Dan kita melihat ada peristiwa yang dapat kita pelajari dari dialog kedua tokoh ini, yaitu masing-masing menunjukkan kerendahan hatinya, ya. Nah, mari kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana sikap kerendahan hati daripada seorang Yohanes Pembaptis. Di ayat 14 dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Artinya Yohanes mengatakan, nggak pantas sebenarnya. Yang pantas dibaptis itu aku, bukan engkau, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Karena dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Padahal di satu sisi Yohanes Pembaptis profesinya adalah pembaptis,
Dan itu adalah tugasnya. Dia ditugaskan oleh Allah, ya, oleh Tuhan sebagai pembuka jalan bagi Kristus, bagi Yesus. Dan kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana Yohanes Pembaptis berkeliling daerah itu. Lalu dia berkata, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan kita melihat hasil dari pelayanan itu adalah mempersiapkan, ya, pelayanan berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar sukacita atau kabar keselamatan supaya orang berdosa itu bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini sikap daripada Yohanes Pembaptis pada waktu dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, jelas dia menunjukkan kerendahan hatinya. Bayangkan, setelah beberapa saat sebelumnya dia begitu sangat populer, dia begitu banyak pengikutnya, dikatakan dia berkeliling dan banyak orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis, mereka bertobat. Dan ini secara manusia, Yohanes Pembaptis orang yang top, saudara. Seorang yang hebat, ya. Tapi kita melihat di sini dia tahu diri, dia tahu menempatkan dirinya pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia katakan tidak pantas, bukan aku yang harus bukan aku yang membaptis, aku yang harus dibaptis. Pada waktu Tuhan Yesus minta untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Yohanes Pembaptis dia sangat mengenal siapa Tuhan Yesus pada waktu bertemu dengan dia. Karena itu masih saudara, masih istilahnya kita zaman sekarang saudara sepupu, saudara, ya. Mungkin kalau orang Surabaya dia bilang, oh, ya Yohanes pupu kiri, Tuhan Yesus pupu kanan. Ngerti ya maksudnya? Jadi masih dekat hubungannya, ya. Dan kita melihat bagaimana pada waktu ibu daripada Yohanes Pembaptis sedang hamil, kemudian dia didatangi oleh Maria, ibu Yesus, yang juga pada waktu itu sudah bertemu dengan malaikat Tuhan yang sudah memberikan kabar sukacita bahwa dia sudah mengandung oleh Roh Kudus. Lalu Maria berkunjung kepada saudaranya, saudara sepupunya itu. Lalu kita melihat bagaimana sikap daripada Elizabeth, ya. Dalam Lukas 1 ayat 43 dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Elizabeth mengenal Maria yang datang dengan bayi Yesus yang masih di kandungnya. Dia bisa mengenal bayi yang belum lahir aja dia sudah tahu. Itu kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membimbing mereka, ya. Kita tahu bagaimana Roh Kudus menguasai mereka dan luar biasa, ya. Nah, makanya saya percaya bahwa Yohanes Pembaptis mengenal secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Secara saudara, ya. Bahkan saya juga percaya, kenapa? Karena bapak, ayah daripada Yohanes Pembaptis adalah salah satu imam di Bait Allah. Dan kita tahu Tuhan Yesus sering ke Bait Allah. Jadi sehingga pasti dia mengenal Tuhan Yesus. Makanya pada waktu dia bertemu, dia langsung katakan, bukan aku, tidak pantas akulah, kurang lebih katanya begitu. Yang pantas engkau yang membaptis aku, ya. Nah, kita melihat di sini, ya. Yohanes Pembaptis sangat mengenal Yesus. Walaupun ada banyak orang yang menafsirkan bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus. Mereka kait-kaitkan dengan peristiwa pada waktu Yohanes Pembaptis berada di penjara, lalu dia suruh muridnya tanya, apakah benar dia Mesias? Itu tidak ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu lain lagi ceritanya, nanti kita akan ulas kemudian, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dia melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati, ya. Kita melihat bagaimana di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini kalimat yang sangat populer dari seorang Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena memang tugas dia untuk menyampaikan kabar sukacita dan dia menyuruh, memerintahkan orang untuk bertobat, ya. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat, ya.
Di ayat keempat dikatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Begitu luas pelayanan daripada seorang Yohanes Pembaptis sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada posisi itu sebenarnya dia sangat populer, terkenal, ya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, mereka, orang-orang itu adalah buah daripada pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis sangat sederhana di dalam pelayanannya. Bukti daripada kerendahan hatinya tadi itu di ayat yang keempat. Kita lihat bagaimana di ayat keempat dikatakan bahwa dia memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, beda zaman now. Zaman now banyak Bapak Ibu Saudara pendeta-pendeta dan istri-istrinya, ya, dengan tidak sungkan-sungkan tampil di Facebook, di Twitter, pamer nih ya. Pamer Saudara. Ada yang pakai tas apa, bacanya bahasa Prancisnya Hermes. Hermes. Kalau saya sih bilang Hermes, Saudara. Bacanya Hermes, Saudara. Baca. Harganya 2,5 miliar. Waduh. Duit sopo, Saudara. Ya, kita lihat di situ, ya. Kemudian ada yang pakai arloji, pakai jaket dan sebagainya. Kita melihat mereka menunjukkan hebat, ya, luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Saudara, ada yang naik speedboat, nyetir speedboat di laut. Kemudian ngajak jemaat, ayo kita beribadah. Hebat, Saudara. Naik mobil mewah juga begitu, Saudara. Ya, ayo kita beribadah, ya. Hebat, ya. Ngajak jemaatnya dengan tidak punya rasa beban di dalam hati. Ayo kita beribadah, padahal jemaatnya banyak juga orang miskin, Saudara, yang pergi gereja aja jalan kaki dengan susah payah berpeluh. Mereka luar biasa, ya. Hamba-hamba Tuhan itu bergaya konglomerat, padahal banyak jemaatnya yang masih melarat, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yohanes Pembaptis memakai hanya baju onta, bahkan ikat pinggangnya ikat pinggang kulit biasa, ya, bukan bermerek. Biasanya kalau hamba Tuhan yang sudah terkenal top, ya, paling tidak bajunya Chanel, Gucci, ya, paling murah itu Prada. Nah, begitu juga ikat pinggangnya Bapak Ibu Saudara. Belum sepatunya, ya. Saya pernah tahu seorang pendeta hobi koleksi sepatu, Saudara. Sepatunya kira-kira ada 100 pasang lebih. Pendeta. Iya, kalau gerejanya besar, gerejanya ya. Kenapa saya tahu persis? Kenapa saya pernah pergi sama-sama waktu itu, kami pelayanan di Batam, kemudian mampir di Singapura, Saudara. Ya, yang dicari waktu kami masih di airport, yang dicari di sana adalah sepatu, Saudara. Beli sepatu, Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Rupanya nggak cukup satu pasang, ya. Saya punya teman di Bali, seorang pendeta, sepatunya itu sampai dijahit berkali-kali, Saudara. Dia bilang, kata, kenapa nggak beli baru? Masih bisa dipakai kok. Nah, inilah, ya, salah satu bentuk kerendahan hati, ya, mau pakai asal nggak berlebihan. Kalau berlebihan namanya metit, pelit, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, itu kerendahan hati dalam bentuk, ya, bagaimana dia cara berpakaian, ya, cara bertingkahnya. Seorang Yohanes Pembaptis, dia menunjukkan bahwa dia seorang yang rendah hati dengan penampilannya, ya. Bahkan dia makannya hanya belalang dan madu hitam, di situ dikatakan. Saudara, saya pernah tahu ada seorang pendeta besar di Jakarta. Mereka kalau habis ibadah hari Minggu, hari Senin itu hari libur, Saudara. Biasa, ya. Hamba-hamba Tuhan itu hari Senin adalah hari libur. Dan kemudian hari Senin malam, saya tahu persis karena salah satu anak buahnya dia itu adalah teman baik saya. Lalu kemudian dia cerita. Satu hari dia cerita bahwa
Mereka diajak makan di hotel bintang 5, saudara. Makan malam bersama, keren, saudara. Ya, makan malam bersama. Dan saudara tahu, mereka makan malam bersama sederhana katanya, hanya habis 8 juta. Ya, kalau orang Surabaya bilang itu isopo, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya. Ya, kadang-kadang hal-hal yang demikian itu sangat sebenarnya menyakitkan hati bagi banyak orang, ya. Di saat, apalagi khusus di saat seperti ini, sangat prihatin dengan keadaan ini, ya. Justru sebenarnya hamba-hamba Tuhan harus menunjukkan sikap mereka, ya, sebagai seorang gembala, ya. Gembala seperti Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya. Saudara, kita hamba-hamba Tuhan saat ini belum diminta untuk menyerahkan nyawa kita bagi jemaat, saudara. Tapi kita baru diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada jemaat, ya. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu Saudara, doakanlah kami, ya. Doakan kami bertiga yang menggembalakan gereja ini, agar kami bertiga semakin rendah hati, semakin taat kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Yohanes Pembaptis sudah menunjukkan bagaimana, ya, dia seorang yang rendah hati, ya. Dia tidak merasa hebat karena dia sudah melayani banyak orang. Dia bisa selamatkan banyak orang dengan dia baptis banyak orang. Sudah tidak terhitung. Alkitab tidak mencatat itu, tapi saya percaya dengan luas pelayanannya dari Yerusalem, Yudea, kemudian di sekitar Yordan, di situ kita melihat begitu luas pelayanannya, dan saya percaya ada ribuan orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis, ya. Dan Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Kemudian yang kedua, dari pribadi yang paling luar biasa, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Tuhan Yesus bahkan lebih hebat lagi, lebih spektakuler. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus yang Allah itu sendiri, ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia spesial pada pembacaan kita pertama tadi. Dia datang spesial kepada Yohanes Pembaptis untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dia pergi, ya, ke Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Tujuannya apa? Minta dibaptis. Loh, saudara, kalau kita lihat kembali, tadi Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah. Bertobatlah, berarti orang yang bertobat itu orang yang berdosa. Lalu apa Tuhan Yesus berdosa? Enggak. Nah, di sini yang saya katakan spektakuler. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk menjadi pengganti manusia. Agar setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus harus menggantikan manusia itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus menjadi berdosa oleh karena manusia, oleh karena kita, ya. Dan kita melihat di sini sikap daripada Tuhan Yesus itu, ya. Dia menunjukkan bagaimana dia selain dia rendah hati, Tuhan Yesus juga taat, ya. Kita bisa baca itu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, tapi kita tidak akan baca. Cuma saya ingin mengatakan bahwa di dalam ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan ayat ke-7 dia katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengambil posisi menjadi manusia, dan oleh karena itu, ya, kemudian Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Itu menunjukkan bahwa dia ingin secara utuh menggantikan manusia. Karena langkah berikutnya yang kita sudah peringati bulan yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, ya, sehingga dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya.
Dan kita melihat Yesus sebenarnya tidak pernah melakukan dosa, ya. Ke-35 ada pesan malaikat yang berkata kepada Maria pada waktu itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, yaitu Tuhan Yesus itu, akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jelas Tuhan Yesus adalah kudus. Malaikat menyatakan itu kepada ibunya, Bunda Maria, dan dia katakan bahwa anak itu kudus, ya. Bahkan anak Allah, Yesus itu kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan Yesus mengerti tugas dia untuk mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Dia rela untuk menjadi manusia. Bayangkan, dia yang Allah itu sendiri, kemudian dia rela menjadi manusia. Bahkan dikatakan dia menjadi dosa karena kita. Makanya dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis, karena dia mewakili saudara dan saya dan seluruh umat manusia sebagai orang yang berdosa. Ini adalah satu ungkapan yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus sendiri mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita sudah hafal benar ayat itu. Dia datang supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini dengan kerelaan daripada Tuhan Yesus untuk dibaptis, ya, itu sebagai bukti bahwa setiap kita, ya, orang yang percaya kepada Dia, kita juga mendapat bagian daripada kematian Dia, mendapat bagian dari kebangkitan Dia, bahkan mendapat bagian dari kehidupan yang kekal di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau cerita soal baptis, saya jadi ingat, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang pergi wisata rohani ke Israel, kemudian tour leadernya dan hampir semua, bukan hanya dari kalangan Kristen, Pantekosta, Karismatik, Protestan, bahkan dari Katolik pun, mereka mengajak para peserta untuk dibaptis ulang, saudara. Pergi ke Sungai Yordan. Ya, mending Sungai Yordannya itu bening, saudara. Ya, masih mending warnanya sungai di Malaysia masih bening, saudara. Sungai di Shanghai saya pernah lihat bening, bagus sekali airnya. Bahkan sungai di Jerman, di Belanda, di kanal-kanal itu bening-bening, saudara. Ya, di Jepang juga sama. Tapi justru di Yordan airnya keruh kuning. Dan mereka rela untuk dibaptis ulang, saudara. Saya bingung juga, ayatnya di mana ya? Nah, inilah. Kemudian orang yang pergi dibaptis ulang di sana, saudara, seharusnya berarti 2 kali dibaptis. Baptis itu menunjukkan bahwa dia mati atas dosa, ya. Kemudian dia bangkit dari air, lalu dia hidup dengan kekudusan sebagaimana makna daripada baptisan itu. Tapi yang itu terjadi, saya punya satu orang kenalan, dia pergi ke sana dibaptis, dia kirim fotonya, saya dibaptis ulang Pak, keren ya. Saya pikir pulang-pulang lu bertobat lu. Enggak ya, saudara, sampai sekarang, ya, bahasa Jepangnya pancetai. Saya pancet buat dosa, saudara, ya. Bahkan ada lagi nikah ulang, saudara, ya. Pernikahan ulang di Kana. Ya, katanya ndak afdol kalau tidak sampai ke Kana lalu tidak dinikahkan ulang. Ada orang yang saya tahu pulang dari sana, saudara, seharusnya kan rumah tangganya semakin harmonis, ya, karena diberkati ulang. Double diberkati, saudara. Sudah diberkati dulu di gereja, lalu pergi ke Israel diberkati lagi. Nggak tahu juga ayatnya di mana, saudara. Ya, pulang-pulang saya pikir semakin akrab, ya, semakin bahagia, semakin romantis.
pisah. Hati-hati ya. Yang seperti gini kita harus hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan contoh daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rendah hati, dia rela mati ganti dosa saudara dan saya ya. Maka dia mau dibaptis. Itu menunjukkan bahwa dia sangat rendah hati. Kemudian contoh yang berikutnya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia datang kepada murid-muridnya lalu melayani mereka dengan membasuh kakinya. Itu ada di dalam Yohanes 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyingkapkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah sikap yang berikutnya daripada Tuhan Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Karena kita tahu adat orang Yahudi yang membasuh kaki orang itu biasanya budak terhadap majikannya, murid terhadap gurunya. Ini terbalik, saudara. Seorang guru, mereka katakan dia guru pada waktu itu, dia juga Tuhan ya. Justru Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan ini menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan itu? Karena kita tahu, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata, Tuhan Yesus sendiri berfirman dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini jelas prinsip daripada Tuhan Yesus adalah datang untuk melayani, bukan dilayani, bahkan memberikan nyawanya ya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah melakukan dengan sangat sempurna. Oleh karena itu, saudara dan saya yang dikatakan adalah murid-murid Yesus, bahkan anak-anak daripada Allah itu sendiri, kita harus meneladani Tuhan kita Yesus ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti Tuhan Yesus ya. Tidak ada di antara kita yang diminta untuk naik di atas kayu salib lalu untuk menghentikan mati daripada seseorang. Tetapi kita mau ya, secara kehidupan kita ini, kita mau ya untuk mati bagi orang lain. Yaitu kita apa? Mau berkorban bagi orang lain. Di saat-saat seperti ini akan terlihat, orang dunia akan melihat yang mana orang yang benar-benar mempunyai kasih Yesus, kerendahan hati daripada Yesus dalam kehidupannya, yaitu orang-orang yang mau melayani, justru orang-orang yang terpinggirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani orang yang kaya, orang yang hebat-hebat itu biasa, saudara. Tapi kalau kita melayani orang-orang yang terpinggirkan, oh, itu yang luar biasa, karena itu adalah hati daripada Tuhan Yesus ya. Saya bersyukur beberapa puluh tahun yang lalu saya sempat menjadi ketua komisi Kaipang, saudara. Saudara tahu komisi Kaipang? Kaipang itu adalah pengemis, dan di gereja kami dulu itu ada komisi untuk melayani orang-orang itu. Dan setiap hari Sabtu kami layani orang-orang itu, dan saya ketua komisinya, saudara. Waduh, setiap hari Sabtu ciamik soro, saudara ya, bertemu dengan orang-orang yang seperti begitu ya. Bahkan pada satu saat mereka tidak lagi beribadah di lapangan, tetapi mereka diajak beribadah di dalam gereja, karena itu keputusan bersama daripada majelis gereja, dan kami adakan ibadah di gereja. Dan itu kami lakukan dengan penuh kasih ya. Kami layani, dan mereka ada orang-orang yang di bawah jembatan ya, orang-orang yang gelandangan di sana sini, dan kami layani. Mereka itulah yang menjadi apa yang Tuhan pesankan ya, kita melayani orang-orang miskin itu tadi ya, orang-orang yang tidak punya ya, itu yang luar biasa, dan itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pada sore hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu mau belajar kepada Yesus itu sendiri, dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau melayani sesama kita, bahkan
kita melayani orang yang miskin sekalipun, karena mereka juga adalah jiwa yang sama di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur ya, kalau gereja kami diberkati untuk melayani. Ada banyak lapisan ya, strata kehidupan ini, dan kami bersyukur kami dapat melayani apa yang Tuhan perintahkan di dalam Matius 25 ya. Kita melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan puji nama Tuhan, Tuhan memberkati gereja kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua. Dan kita mau belajar dari dua pribadi yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya, tapi dia tetap sederhana, dia tetap rendah hati. Dan terlebih lagi kita mendapatkan contoh yang luar biasa, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sendiri, dia Allah itu sendiri, dia rela menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Bahkan dia menunjukkan bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Dia minta untuk dibaptis, dan itulah bukti nyata bahwa dia seorang yang rendah hati. Dia adalah Allah itu, tapi dia rela menjadi manusia dan rela mati untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan ini jelas, agar kita rendah hati. Dan dengan kerendahan hati ini, kita melihat figur contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau ini kita sampaikan ke banyak orang, dan mereka akan tertarik, mereka akan melihat, oh luar biasa, Tuhan kita sangat mengasihi setiap orang, setiap manusia. Dan mari saudara, saya mengharapkan setiap jemaat dari JKI Suara Kristus agar kita menjadi ya orang-orang yang selalu membawa kabar sukacita kepada semua orang. Dan ada banyak jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, akhir daripada renungan firman pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sudah diberkati. Bahkan setiap kami sudah mendapatkan contoh bagaimana kerendahan hati daripada Engkau. Bahkan juga dari Yohanes Pembaptis. Dan kami percaya pelajaran firman pada sore hari ini mengajarkan pada setiap kami, dalam keadaan apapun kami harus rendah hati. Dan terlebih daripada itu, melalui Tuhan pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, dengan kerendahan hati kami mau melayani Engkau, dan ada banyak jiwa yang diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan. Apa saja Tuhan yang menjadi tantangan, menjadi beban, bahkan mungkin ada yang sakit Tuhan, pada sore hari ini Kau jamah dengan kuasa darah-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan, karena kami perlu perlindungan daripada Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.